Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1451. Kota Vientin, Kota Sanfo. Ini dianggap sebagai kawasan bisnis paling makmur di Kota Sanfo, ada bioskop, pusat perbelanjaan, dan bar di tempat ini. Meski sudah jam setengah 11 malam, masih banyak orang di Kota Vientin. Deru mesin mobil datang dari jalan raya, dan mobil sport super meledak di jalanan. Banyak orang berdiri di pinggir jalan dan mengambil foto mobil sport super tersebut dengan ponselnya. Stephen Lin turun dari taksi bersama Li Fanfan. Li Feifan melihat sekeliling dengan sedikit gugup. Kota Vientin memang pantas mendapatkan reputasinya, ini sangat besar. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Jangan melihat-lihat, ayo pergi ke bioskop, kata Li Feifan. Ya, Stephen Lin mengangguk dan mengikuti Li Feifan ke bioskop. Pasangan saya datang sendirian di malam hari, tanpa pacar, kata Li Feifan sambil berjalan. Tidak membawa pacar. Kalau begitu kamu punya kesempatan malam ini. Stephen Lin berkata dengan serius. Kesempatan apa yang ada? Li Feifan bertanya dengan curiga. Tidak membawa pacar bersamamu membuktikan bahwa aku ingin berduaan denganmu, tidakkah kamu mengerti? Kata Stephen Lin. Benarkah? Li Feifan bertanya dengan gugup. Tentu saja benar, sekarang kamu tahu kenapa aku memintamu untuk membawa kartu identitasmu. Kata Stephen Lin. Buka kamar. Li Feifan tergagap penuh semangat. Mengapa kamu tidak membuka kamar saja? Karena begitu bersemangat, saudara, kamu masih anak kecil, bukan? Stephen Lin bertanya dengan heran. Diam, jangan bicarakan ini. Kita akan segera pergi ke bioskop. Li Feifan buru-buru menegur. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Keduanya datang ke bioskop. Bioskop saat ini sebenarnya penuh dengan orang. Stephen Lin mau tidak mau mengeluarkan ponselnya untuk melihat gambar seperti itu. Sekarang jam 11.45 malam, benar. Mengapa ada begitu banyak orang menonton film di malam hari? Ada begitu banyak orang. Kali ini, box office zona khusus ke-9 pasti meledak, kata Li Feifan. Apakah mereka semua di sini untuk zona khusus ke-9? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, kru zona khusus ke-9 mempromosikan negara kita di negara kimchi, dan dikatakan bahwa film ini dipilih oleh Stephen Lin, jadi dia harus menyumbangkan tiket film. Kata Li Feifan. Aku mengerti. Stephen Lin mengangguk. Dia bilang dia sedang menungguku di mesin penukaran tiket, mengenakan gaun merah. Apakah kamu melihat mesinnya? Li Fanfan bertanya. Di sana, bukankah itu yang berbaju merah? Kata Stephen Lin, menunjuk tidak jauh. Li Feifan mengikuti tangan Stephen Lin dan melihat sekilas seorang gadis cantik berbaju merah. Ah, ya, sepertinya itu dia. Li Feifan berkata dengan bersemangat. Brengsek, kakak laki-laki, kamu pantas mendapatkannya, gadis ini terlihat sangat baik. Stephen Lin berkata dengan heran, gadis di kejauhan pasti termasuk dalam kategori gadis cantik. Ini, Li Feifan tergagap dengan penuh semangat. Pergi dan sapa, kata Stephen Lin, menyeret Li Feifan ke sana. Hai, Stephen Lin berjalan ke arah gadis itu dan menyapanya dengan senyuman. Hai. Gadis itu juga menyapa dengan murah hati, lalu menatap Li Feifan dan berkata, kamu. Apakah hidup yang luar biasa? Kehidupan yang luar biasa. Nama layar yang konyol. Stephen Lin melirik Li Feifan pada saat ini, wajah Li Feifan memerah karena kegugupan dan kegembiraan yang ekstrim. Ya, ini aku luar biasa dan luar biasa. Hidup semua orang. Li Feifan tiba-tiba mengucapkan kalimat kurang dari 10 kata menjadi puluhan kata. Hihi, kamu semanis internet, kata gadis itu sambil tersenyum. Kamu juga,
Satu lebih manis, kata Li Feifan dengan gugup. Kakak senior, kalian berdua bicara, aku akan membeli minuman, kata Stephen Lin, berbalik dan berjalan ke samping. Ketika Stephen Lin kembali lagi, menantu dari kencan online Li Feifan sudah memeluk lengan Li Feifan. Sepertinya gadis ini juga sangat puas dengan Li Feifan. Kakak, ipar, ini, minumlah. Stephen Lin menyerahkan minuman itu kepada mereka berdua. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Jangan menggonggong, kata Li Feifan dengan gugup. Oke, Fei Fei, kakak ipar, minumlah, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Terima kasih. Gadis itu tersenyum dan mengambil minumannya. Saudaraku, periksa ponselmu, bisik Stephen Lin kepada Li Feifan. Li Feifan mengangkat telepon dengan sedikit keraguan dan melihatnya, dan menemukan bahwa Stephen Lin telah mengirim pesan. Kamu telah memesan kamar double deluxe di Hotel Hilton. Petik 2. Melihat berita ini, Li Feifan menatap Stephen Lin dengan ngeri. Bab 1452. Langsung saja sebentar. Stephen Lin berkata, ini. Li Feifan benar-benar ingin mengatakan bahwa aku bukan orang seperti ini, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia akhirnya menelannya kembali. Kami siap memeriksa tiketnya, ayo antre, kata Stephen Lin. Oke, Fan, ayo pergi, kata gadis itu. Li Feifan mengangguk dan berbaris bergandengan tangan dengan pihak lain. Stephen Lin berdiri di belakang mereka berdua, dia sebenarnya ingin mencari alasan untuk pergi lebih dulu, tetapi dia berpikir bahwa Li Feifan, seorang pemula, mungkin tidak tahu cara merobek kertas jendela yang membuka ruangan, jadi dia akhirnya memutuskan untuk tinggal dan bantu Li Feifan. Pada saat ini, suara terkejut tiba-tiba datang dari sisi Stephen Lin. Ip Man, fanfare, Stephen Lin dan Li Feifan mengikuti prestise pada saat bersamaan. Tidak jauh dari situ, Su Wenwen berdiri di sana bersama beberapa pemuda dan pemudi. Wajah beberapa orang penuh mabuk, sepertinya mereka baru saja keluar setelah minum. Mengapa kalian berdua menonton film juga? Feifan, kalian bisa melakukannya, dan kalian benar-benar membawa wanita cantik berkencan. Su Wenwen berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Kakak senior, kenapa kamu di sini juga? Li Feifan bertanya dengan gugup. Kami baru saja membuat janji untuk menonton The Nin Special Zone bersama setelah menari. Ip Man, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu lelah dan akan tidur, dan kamu menyelinap keluar untuk menonton film? Itu tidak jujur. Su Wenwen tampak marah saat-like. Kakak memaksaku untuk datang, kata Stephen Lin. Kakak senior, apakah kamu kenal Ye Wen? Li Feifan bertanya dengan curiga. Kami bertemu di sore hari. Ngomong-ngomong, berapa baris yang kamu duduki? Mari kita lihat apakah kita sudah dekat, kata Su Wenwen. 13 baris, 7, 8, 9, kita bertiga, kata Li Feifan. Itu tidak jauh. Su Wenwen mengangguk, dan berkata, jangan pergi setelah membacanya sebentar, mari kita makan camilan larut malam bersama. Sudah lama sejak kita bertemu, jadi kita harus minum di malam hari. Petik 2. Ini, lupakan saja, kakak senior, kata Li Feifan ragu-ragu. Tidak, saya harus pergi, saya memiliki keputusan akhir, jadi sudah diputuskan, saya akan pergi mencari teman saya akan membicarakannya nanti. Kata Su Wenwen, mengedipkan mata pada Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Hei, kenapa aku bertemu dengannya? Li Feifan berkata dengan marah. Kakak senior tidak akan memakan kita, jangan khawatir, kata Stephen Lin, dan melirik orang-orang di sekitar Su Wenwen. Orang-orang itu berusia sekitar 20 tahun, rambut mereka diwarnai dengan berbagai warna, dan tato dan sejenisnya terlihat di kulit mereka yang terbuka. Beberapa orang berbicara dan bercanda di aula tidak seperti orang lain, dan beberapa bahkan merokok. Tapi tidak ada yang berdiri untuk menghentikan mereka,
karena orang-orang ini terlihat seperti gangster, dan tidak ada yang membuat diri mereka tidak nyaman di malam hari. Segera bioskop mulai memeriksa tiket. Stephen Lin masuk ke bioskop bersama Li Feifan, dan kemudian menemukan tempatnya. Tidak lama setelah duduk, Su Wenwen menyentuh sisi Stephen Lin, dan duduk di sebelah Stephen Lin. "Saudari Wenwen, apakah kamu juga duduk di sini?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Aku bisa duduk dimanapun aku mau," kata Su Wenwen dengan arogan. Saat itu, seorang pria datang. "Cantik, apakah ini posisiku?" Pria itu bertanya dengan curiga. Pria tampan, "Aku nomor 8 di baris ke-6, bisakah aku bertukar tempat denganmu, tolong?" kata Su Wenwen genit. Pria itu tercengang dengan tingkah Su Wenwen seperti bayi, dan dia segera menyetujui permintaan Su Wenwen. Saudari Wenwen benar-benar luar biasa. Stephen Lin tidak bisa menahan kekagumannya. "Tentu saja, apakah ini minumanmu? Beri aku seteguk, aku sangat haus," kata Su Wenwen, langsung menyesap minuman Stephen Lin, tanpa rasa malu sama sekali. Stephen Lin melirik Su Wenwen, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, bioskop menjadi gelap. Zona khusus ke-9, secara resmi dirilis tepat waktu pada tengah malam tanggal 11 November. Film yang ditakdirkan untuk memecahkan banyak rekor dan turun dalam sejarah-sejarah ini secara resmi membuka jalan legendarisnya di pasar film kerajaan naga hari ini. Saat ini, tidak ada seorang pun di bioskop yang mengira bahwa investor film ini duduk di antara mereka dan menonton film seperti mereka. Karena ini adalah film yang diinvestasikan oleh Stephen Lin menontonnya dengan cukup serius. Namun, setelah melihatnya sebentar, Stephen Lin menyadari ada yang tidak beres. Tentu saja, bukan filmnya yang salah, tetapi orang-orang di sekitar Stephen Lin yang salah. Su Wenwen, yang duduk di sebelah Stephen Lin, bersandar padanya. Meskipun mereka hanya sedikit bersandar satu sama lain, tubuh mereka bersentuhan. Stephen Lin melirik Su Wenwen, dan menemukan bahwa Su Wenwen sedang menonton film, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa dia sudah melekat pada tubuhnya. Stephen Lin mengangkat alisnya, dia tidak menghindarinya, dan dia tidak mengambil inisiatif untuk bersandar ke arah Su Wenwen. Filmnya tentang akhir dunia, dan ada beberapa adegan yang cukup menakutkan. Su Wenwen tampak ketakutan, jadi dia bersandar pada tubuh Stephen Lin, dan meletakkan setengah tangan di tangan Stephen Lin. Jika Stephen Lin adalah saudara pertama yang tidak mengerti apa-apa, maka beberapa tindakan ini akan cukup untuk membuat Stephen Lin kehilangan akal sepanjang malam. Untungnya, Stephen Lin sangat bertekad, dan hatinya seperti batu, tidak hanya tidak ada gangguan, dia bahkan menonton film dengan sangat serius. Total filmnya 2 jam, dan sudah lewat jam 2 tengah malam setelah pertunjukan. "Ah, filmnya sangat bagus." Su Wenwen berdiri, meregangkan pinggangnya dan berseru. "Benar-benar tembakan yang bagus." Li Feifan berkata dengan serius. "Apakah kamu benar-benar menonton filmnya?" Stephen Lin bertanya. "Kalau tidak," Li Feifan bertanya dengan curiga. "Tidak, kamu benar-benar pria baja yang lurus." Stephen Lin tersenyum tak berdaya, lalu menyapa semua orang dan meninggalkan bioskop bersama. Bab 1453. Di luar bioskop. "Ayo pergi, ayo makan malam, aku akan menelepon temanku," kata Su Wenwen. "Kakak tidak mau pergi, ayo makan," kata Stephen Lin. "Kamu pergi." Li Feifan memandang Stephen Lin dengan heran, bertanya-tanya mengapa Stephen Lin sengaja memecatnya. "Apakah kamu bebas?" Stephen Lin berkedip pada Li Feifan. Li Feifan tiba-tiba mengerti pikiran Stephen Lin, dia melirik gadis di sampingnya dan bertanya, "Kamu, apakah kamu ingin makan malam?" Petik 2. "Aku tidak lapar." Gadis itu menggelengkan kepalanya. "Saudaraku, kamu dapat mengirimnya kembali, jam berapa sekarang?" kata Stephen Lin. "Benar, Fei Fei, kirim gadis kecil itu pulang." Su Wenwen juga berkata. "Tapi, Ye Wen,
Guru berkata bahwa aku harus mengikutimu. Kata Li Fanfan. Ini sudah jam 2.30 pagi. Mungkinkah seseorang masih bisa menyergapku? Kamu bisa mengirim mereka kembali dulu. Jangan khawatir, aku akan kembali setelah makan, kata Stephen Lin. Kalau begitu, tidak apa-apa. Li Feifan ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Setelah berulang kali menginstruksikan Stephen Lin, dia berbalik dan pergi dengan gadis di sampingnya. Aku sangat iri pada kakak senior, kekasih akhirnya akan menikah. Stephen Lin berkata dengan emosi. Kamu cukup bijaksana untuk membiarkan Fei Fei mengantarnya terlebih dahulu, kata Su Wenwen. Bukankah ini sesuatu yang dipahami orang normal? Dia berkencan, jadi dia pasti punya waktu sendirian. Stephen Lin menggaruk kepalanya dan berkata. Benar, ngomong-ngomong, Xiao Ye, kenapa kamu tidak pergi makan malam? Tanya Su Wenwen. Oke, Stephen Lin mengangguk, tepat saat dia sedikit lapar sekarang. Oke, ayo makan hotpot. Ada Haidilao di dekat sini. Aku akan menelepon teman-temanku, kata Su Wenwen. Sebelum Stephen Lin bisa mengatakan apa-apa, dia langsung pergi ke teman-temannya. Aku dianggap bodoh lagi. Stephen Lin menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak menyukai perilaku Su Wenwen, tetapi dia tidak terlalu menyukainya. Dia pikir itu mungkin karena Su Qing. Karena Su Wenwen terlihat seperti Su Wenwen, Su Qing terlalu mirip. Tidak lama kemudian, Su Wenwen membawa sekelompok teman ke Stephen Lin. Bajingan trendy ini memiliki kesopanan munafik dengan Stephen Lin, dan setelah menyombongkan beberapa kata, mereka membawa Stephen Lin ke Haidilao terdekat. Saat makan hotpot, kelompok orang ini memesan meja besar terlepas dari apakah mereka bisa makan atau tidak. Saat mereka makan dan makan, semakin sedikit orang di atas meja. Pada pukul 3.30 pagi, hanya Stephen Lin dan Su Wenwen yang tersisa di atas meja. Xiao Yezi, teman-temanku bilang mereka akan pergi ke babak ketiga, dan mereka sudah menungguku di bawah. Apakah kamu mau pergi bersama? Tanya Su Wenwen. Sudah terlambat, lupakan saja. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Oke. Kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa, selamat tinggal. Kata Su Wenwen, melambai ke Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Stephen Lin sendirian. Stephen Lin melirik lebih dari setengah piring yang tersisa di atas meja, tersenyum, dan memanggil pelayan untuk membayar tagihan. Makan malam ini menelan biaya Stephen Lin lebih dari 2.000 yuan, yang dianggap sangat berharga. Pada saat yang sama, Su Wenwen keluar dari Haidilao dan bertemu dengan teman-temannya yang pergi lebih awal di depan pintu. Wenwen, selamat telah menemukan gadis kecil lain. Seorang gadis berambut pirang berkata kepada Su Wenwen sambil tersenyum. Saya bahkan tidak melihat siapa saya, saudara perempuan saya. Ketika saya menonton film, saya ditangkap oleh saya karena sedikit bersandar. Benar-benar tidak ada tempat untuk menaruh pesona saudara perempuan saya, kata Su Wenwen dengan bangga. Kalau begitu nanti kalau sesuatu yang baik terjadi nanti, kalian tidak bisa melupakan kami saudara-saudara, kata seorang laki-laki. Tentu saja, aku tidak akan pernah melupakanmu, kata Su Wenwen. Ini intinya, ayo buka kamar untuk berjudi. Seseorang menyarankan. Oke, ayo. Teriak yang lain. Pergilah, aku kehilanganmu 2.000 malam ini, dan aku harus memenangkannya kembali, kata Su Wenwen dengan keras. Sekelompok orang berjalan semakin jauh belah, dan setelah semua orang menghilang, Stephen Lin baru saja selesai membayar dan keluar dari Haidilao. Saat itu sudah jam 4 pagi, dan angin bertiup kencang. Stephen Lin mengirim pesan ke Li Feifan, tetapi Li Feifan tidak menjawab, mungkin dia sedang berdiskusi mendalam dengan para netizen. Saat ini, kota Vientiane sepi, Stephen Lin berdiri di pinggir jalan dan menunggu sebentar, lalu naik taksi dan kembali ke Jalan Budaya Wushu. Saat kami sampai di Jalan Budaya Wushu, waktu sudah menunjukkan pukul 3:30.
Stephen Lin keluar dari mobil dan berjalan menuju aula seni bela diri. Saat ini, tidak ada seorang pun di jalan budaya wushu, lampu jalan agak redup, dan ada sasana seni bela diri dengan pintu tertutup di pinggir jalan. Stephen Lin berjalan beberapa langkah dan tiba-tiba berhenti. Seseorang menghalangi jalannya. Orang ini tidak lain adalah Niu Wu. Bab 1454. Ye Wen, aku tidak menyangka bisa menunggu di sini setelah titik ini. Niu Wu berkata, menatap Stephen Lin dengan niat membunuh. Aku sudah menunggumu hampir sepanjang malam. Stephen Lin tidak bisa menahan fitnah di dalam hatinya, tetapi dia berkata, Niu Wu, kamu. Kenapa kamu di sini? Kemarin kamu mempermalukanku seperti itu. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi dengan mudah? Saya sudah memiliki seseorang yang menjaga pintu aula seni bela diri Anda. Segera setelah Anda meninggalkan aula seni bela diri, saya akan menerima berita sesegera mungkin. Apakah film malam ini bagus? Apakah Haidilao enak? Niu Wu berkata dengan bercanda. Kamu mengikutiku? Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Aku mengikutimu sepanjang malam. Li Fanfan tidak memperhatikan sama sekali, itu berkat wanita di sebelahnya, kalau tidak kamu tidak akan kembali sendirian. Ye Wen, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, selanjutnya, aku akan membiarkan kamu merasakan hidup yang lebih baik daripada mati. Niu Wu berjalan menuju Stephen Lin dengan ekspresi muram sambil berbicara. Niu Wu, jika kamu berani menyentuhku, tuanku pasti tidak akan melepaskanmu. Stephen Lin berkata dengan gugup. Tuanmu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sabtu ini adalah hari di mana tuanmu akan hancur. Bagaimana dia bisa mengendalikanmu? Kata Niu Wu. Aku hancur Sabtu ini. Kenapa? Stephen Lin bertanya. Apakah kamu ingin tahu? Haha, apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Tidak mungkin, kecuali kamu berlutut di tanah dan memanggilku Niu Dedi. Nah, cukup omong kosong, Ye Wen, mati. Niu Wu dengan geraman rendah, dia bergegas langsung ke Stephen Lin. Benar-benar gadis kecil yang lucu yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Stephen Lin tiba-tiba menunjukkan ekspresi lucu di sudut mulutnya. Saat berikutnya, Stephen Lin bergegas ke Niu Wu dengan langkah penuh semangat. Mencari kematian, Niu Wu meraung, dan meninju Stephen Lin dengan tinjunya yang berat. Bentak, Stephen Lin menangkap tinju Niu Wu dengan satu tangan. Niu Wu tercengang, pukulannya bahkan bisa membunuh seekor sapi, bagaimana mungkin dia dihadang oleh pria kecil yang baru saja memasuki seni bela diri di depannya. Tepat ketika Niu Wu terkejut, Stephen Lin tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya ke depan. Ledakan. Dengan suara teredam, Stephen Lin mencengkeram leher Niu Wu dengan satu tangan, dan menekannya dengan kuat ke dinding. Bagaimana mungkin? Niu Wu memandang Stephen Lin dengan tidak percaya. Kekuatan yang tak tertahankan datang dari tangan Stephen Lin, dan kekuatan ini menekannya ke dinding, membuatnya tidak bisa bergerak. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu, ikut aku, kata Stephen Lin, dengan kekuatan tiba-tiba di tangannya. Niu Wu memutar matanya dan pingsan. Stephen Lin melompat dan menghilang ke jalan. Ketika Niu Wu bangun lagi, Niu Wu menemukan dirinya berada di ruangan yang aneh. Anggota tubuhnya diikat dengan tali, dan belati ada di lehernya. Dia sedang duduk di tanah di dekat dinding, dan Stephen Lin sedang duduk di hadapannya. Stephen Lin memegang belati di tangannya, dan salah satu ujung belati itu telah menembus kulit Niu Wu. Tidak, kata Niu Wu bersemangat. Apakah kamu tidak gila sekarang? Bukankah kamu ingin membuat hidupku lebih buruk daripada kematian? Stephen Lin tertawa. Di mana saya mengira Anda adalah seorang ahli super, Saudara Ye, Anda mengatakan Anda sangat baik. Mengapa Anda datang ke Duan Sui Liu untuk belajar dari Anda? Tanya Niu Wu. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Stephen Lin bertanya. Aku tidak mau. Niu Wu menggelengkan kepalanya. Beberapa pertanyaan untukmu.
Jika kamu menjawabnya dengan baik, aku bisa membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak bekerja sama, maka orang-orang dari Departemen Sanitasi akan menemukan mayat di tempat sampah besok pagi. Lin, kata Ziming. Kamu bertanya, kamu tidak keberatan denganku, aku akan memberitahumu apa yang aku tahu, kata Niu Wu. Kamu bilang Su Bing akan hancur pada hari Sabtu, apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya. Ini. Jika tuanku mengetahui bahwa aku membocorkan rahasianya, dia akan membunuhku, kata Niu Wu dengan gugup. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mati sekarang. Jika kamu mengatakannya, maka mungkin tuanmu tidak akan dapat membunuhmu. Pikirkan tentang itu sendiri, kata Stephen Lin. Niu Wu memutar matanya, baru saja akan mengarang omong kosong, tetapi Stephen Lin mengirim belatinya ke dalam. Belati menembus kulit dan menusuk otot. Jika saya mengetahui bahwa apa yang Anda katakan adalah kebohongan, maka saya akan membunuh Anda juga, kata Stephen Lin. Aku berkata, aku akan mengatakan yang sebenarnya, Kakak Ye, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Niu Wu berkata dengan bersemangat. Bicaralah, kata Stephen Lin. Masalahnya seperti ini. Bukankah tuanku membuat janji dengan Su Bing lusa? Bukan tuanku yang akan benar-benar bertarung pada hari itu, tapi Wang Haixiang, murid Su Bing yang hebat sebelumnya. Wang Haixiang telah bergabung denganku berlari untuk banteng, dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi pada hari yang sama, Wang Haixiang akan mengalahkan Su Bing atas nama saya di Bull Hall, dan jika Su Bing dikalahkan oleh muridnya, bukankah itu akan terjadi? Keruntuhan, kata Niu Wu. Biarkan murid besar Su Bing mengalahkan Su Bing di depan umum. Kamu benar-benar memikirkan langkah yang buruk. Stephen Lin berkata dengan cemberut. Ini ide tuanku, bukan aku, kata Niu Wu. Apakah kamu begitu yakin bahwa Wang Haixiang dapat mengalahkan Su Bing? Tanya Stephen Lin. Tentu saja, untuk melatih Wang Haixiang, guru memberi Wang Haixiang minuman protein nutrisi, oligi, kualitas terbaik. Efektivitas tempur Wang Haixiang sangat kuat sekarang. Tidak masalah untuk mengalahkan Su Bing, kata Niu Wu. Minuman protein oli adalah jus buah, kan? Tanya Stephen Lin. Ya, hanya menambahkan sedikit bubuk protein bernutrisi, sehingga menjadi minuman protein bernutrisi, jelas Niu Wu. Berapa banyak dari minuman ini yang kamu miliki di Bull Running Hall? Stephen Lin bertanya. Kami tidak memilikinya di perpustakaan, tetapi setiap kali seseorang membeli kelas, master akan mengirimkan pesan kepada orang yang menjual minuman tersebut, dan kemudian pihak lain akan meletakkan minuman tersebut di tempat yang telah ditentukan, dan kemudian orang yang membeli kelas bisa mendapatkannya sendiri, kata Niu Wu. Mendengar kata-kata Niu Wu, Stephen Lin sedikit mengernyit. Bab 1455. Apa yang dikatakan Niu Wu tidak ada hubungannya dengan informasi yang dia peroleh dari Li Feifan. Beginilah jual beli jus buah di sini, orang yang ingin jus mengeluarkan uang untuk membeli pelajaran, lalu perguruan pencak silat mengumpulkan uangnya dan menyebarkan berita tersebut ke penjual jus. Kemudian penjual jus tersebut menaruh jusnya di suatu tempat, biarlah aula seni bela diri mengatur seseorang untuk mengambilnya, sehingga kedua belah pihak tidak akan memiliki kontak sama sekali, keamanannya sangat tinggi, dan penjual juga memegang inisiatif mutlak. Dalam keadaan seperti itu, tidak sulit menemukan penjual jus. Apakah kamu sudah berdagang seperti ini begitu lama? Stephen Lin bertanya. Benar. Selalu seperti ini. Niu Wu mengangguk. Pernahkah Anda melihat seseorang menjual jus? Stephen Lin bertanya. Tidak, saya sudah mengambil jus beberapa kali, tapi saya belum melihat ada yang menjualnya, kata Niu Wu. Apakah tuanmu sudah melihatnya? Stephen Lin bertanya. Ini, aku juga tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu jika tuanku telah melihatku? Niu Wu menggelengkan kepalanya. Kamu bohong. Jika tuanmu belum bertemu dengan orang yang menjual jus, bagaimana mereka akan melakukan transaksi pertama mereka?
Mungkinkah jika ada yang menghubungi tuanmu melalui telepon atau email dan mengatakan dia punya jus, apakah tuanmu akan percaya? Kedua pihak harus bertemu, dan tuanmu harus memastikan bahwa jus itu asli sebelum dia berbisnis dengan pihak lain. Kata Stephen Lin. Ini. Wajah Niu Wu sedikit malu, dia tidak menyangka analisis Stephen Lin begitu akurat. Tuannya telah bertemu dengan penjual jus buah, dan dikatakan bahwa itu adalah transaksi pertama. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memberitahuku semua yang ingin aku ketahui. Kamu tidak bisa berbohong. Jika kamu membiarkan aku mengetahui bahwa kamu menyembunyikan sesuatu, maka aku pasti akan membunuhmu. Stephen Lin menatap Niu Wu dan berkata, Ya, aku tidak akan berbohong, aku juga tidak akan bersembunyi darimu. Kata Niu Wu. Di jalan budaya Wushu, gym seni bela diri mana yang pertama kali menjual jus, kata Stephen Lin. Itu benar, ini aula banteng kami yang sedang berjalan, kata Niu Wu. Jadi, tuanmu membawa jus ke jalan budaya Wushu? Tanya Stephen Lin. Buruk, hampir, tuanku berkomunikasi dengan banyak kepala lainnya. Lagi pula, setelah tuanku mendatangi mereka semua setuju untuk melakukan bisnis ini, kata Niu Wu. Apakah kamu sudah lama berkecimpung dalam bisnis jus, bukankah kamu pernah tertangkap sekali? Stephen Lin bertanya. Bagaimana mungkin tertangkap? Kami menjual kursus, bukan jus buah. Semua jus diberikan sebagai hadiah. Lagi pula, tuanku mengatakan bahwa dia ada hubungannya dengan itu. Dia akan tahu siapa yang datang untuk memeriksa. Kami melakukannya lebih dari sebulan yang lalu. Saya mendengar beritanya, dan saya tidak menjual kelas selama waktu itu. Kata Niu Wu. Apakah itu terkait? Hubungan tuanmu cukup kuat, kata Stephen Lin dingin. Saya tidak yakin tentang itu, kata Niu Wu. Berapa banyak uang yang bisa tuanmu hasilkan dari bisnis jus? Stephen Lin bertanya. Ini cukup banyak. Harga kursus kami sangat mahal. Guru bisa mendapatkan setidaknya 30%, kata Niu Wu. Apakah tuanmu dekat dengan Li Wei? Stephen Lin bertanya. Tidak apa-apa, tuan dan Li Wei bersaudara, jadi mereka berjalan cukup dekat, kata Niu Wu. Stephen Lin mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Niu Wu, tetapi yang diketahui Niu Wu hanyalah beberapa hal yang dangkal. Oke, hampir selesai, kata Stephen Lin. Kalau begitu, bisakah kamu melepaskanku? Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini, kata Niu Wu. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Stephen Lin bertanya dengan setengah tersenyum. Kamu bisa mempercayaiku, sungguh, kakak Ye. Mulutku kaku, tolong jangan bunuh aku. Niu Wu berkata dengan bersemangat. Aku tidak suka membunuh orang, jadi aku bersedia menyelamatkan hidupmu, kata Stephen Lin. Terima kasih, kakak Ye, terima kasih, kata Niu Wu. Stephen Lin tersenyum dan mengeluarkan pil dari sakunya. Apa ini? Niu Wu bertanya dengan gugup. Ini adalah sesuatu untuk menyelamatkan hidupmu, kata Stephen Lin, dan langsung memasukkan pil itu ke mulut Niu Wu. Setelah pil masuk ke mulutnya, pil itu dengan cepat meleleh di mulutnya dan masuk ke perut Niu Wu. Apa ini? Niu Wu bertanya dengan panik. Ini sejenis racun. Ada periode serangan setiap 3 hari. Jika tidak ada penawarnya, hidup Anda akan lebih buruk daripada kematian, dan pada akhirnya Anda akan mati kesakitan, kata Stephen Lin. Ini. Niu Wu sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Selanjutnya, aku ingin kamu melakukan beberapa hal untukku. Selama kamu melakukannya dengan baik, aku akan memberimu obat penawar setiap 3 hari. Selama kamu meminumnya selama setengah bulan, semua racun di tubuhmu secara alami akan hilang. Dibebaskan, kata Stephen Lin. Benarkah? Tanya Niu Wu. Kamu dapat memilih untuk tidak mempercayainya dan memberitahu tuanmu apa yang terjadi malam ini,
Tetapi setelah 3 hari kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan, kata Stephen Lin. Kakak Ye, kamu tidak harus melakukan ini, kata Niu Wu dengan wajah sedih. Hidup atau mati terserah Anda untuk memutuskan, kata Stephen Lin. Hei, Niu Wu menghela nafas, saat ini dia menyesali apa yang dia lakukan hari ini, tapi sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Itu cerah. Niu Wu muncul di gerbang Bull Running Hall. Bab 1456. Dia terlihat sama seperti biasanya, hanya saja ada sepotong besar bondi di lehernya. Hei, Niu Wu menghela nafas dan berjalan ke aula seni bela diri. Di sisi lain, di seni bela diri Duan Suiliu. Stephen Lin berdiri di balkon, melihat ke kejauhan. Ada banyak bangunan antik di kejauhan. Kasus banjir jus di kota Sanfo kelihatannya sederhana, namun nyatanya banyak kesulitan dalam menyelidikinya. Saat pertama kali datang, idenya relatif sederhana. Dia menggalinya, dan akhirnya menemukan bos di balik layar yang sebenarnya, tetapi setelah mengetahui cara mereka berdagang, dia tahu bahwa metodenya tidak akan berhasil. Penjual jus telah mengisolasi diri dengan sempurna dari pembeli, bahkan jika Anda membeli jus, penjualnya tidak mungkin ditemukan. Jadi dia hanya bisa mengubah rencananya, dan dalam rencana ini, Niu Wu telah menjadi tokoh kunci. Inilah yang terjadi dalam 2 hari terakhir, dia sengaja membuat marah Niu Wu dan meminta Niu Wu datang kepadanya untuk membalas dendam, dan akhirnya berhasil menjatuhkan Niu Wu, menjadikan Niu Wu miliknya. Selama Niu Wu memanfaatkannya dengan baik, akan ada harapan bagi penjual yang menggali jus, dan karena Niu Wu adalah orang kecil, tidak ada yang akan memperhatikannya, jadi dia bisa dihindari sebisa mungkin. Yang lebih dia khawatirkan adalah penjual jus buah mengetahui bahwa seseorang diam-diam memeriksanya, lalu menghentikan semua bisnisnya, lalu dia tidak ada hubungannya. Sekarang ada 2 jalur yang menyelidiki kasus penyelundupan jus buah. Salah satunya adalah 3 prajurit suci dari klan naga. Mereka terbuka dan bertanggung jawab untuk menarik perhatian. Cepat kumpulkan petunjuk dan bukti saat Seng ada di tubuh. Dengan cara ini, kedua jalur tersebut berjalan beriringan. Menurut Stephen Lin, kasus penyelundupan jus terbesar di negara ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Saat itu siang hari penuh. Stephen Lin tidak tidur sama sekali, dan datang ke tempat latihan untuk melakukan latihan dasar setelah subuh. Tidak lama setelah melakukannya, Li Feifan diam-diam mendekati tempat latihan. Saudaraku, mengapa wajahmu terlihat sangat merah hari ini? Sepertinya kamu berjalan dengan angin, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong, apakah guru sudah bangun? Li Feifan bertanya dengan suara rendah. Belum. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Li Feifan menghela nafas lega, dan berkata, jangan beritahu guru apa yang terjadi tadi malam, itu rahasia di antara kita. Tanda seru petik 2. Benar, kata Stephen Lin. Li Feifan mengangguk dan berkata kepada Stephen Lin, adik laki-laki, aku benar-benar ingin berterima kasih tadi malam, kalau tidak aku tidak akan bisa menjalin hubungan nyata dengan Ai Qiong begitu cepat, terima kasih. Buruk, kata Stephen Lin. Hei, dia juga pria yang baik. Li Feifan tersenyum jujur. Jujur, berapa kali tadi malam? Stephen Lin bertanya. Berapa kali? Li Feifan tertegun sejenak, dan bertanya, berapa kali? Tentu saja apa? Stephen Lin mengangkat tangannya, menepuknya, dan mengeluarkan suara tamparan. Apa yang kamu bicarakan? Li Feifan tersipu dan berkata, ini pertama kalinya kita bertemu, bagaimana kita bisa melakukan hal semacam itu? Ah, lalu apa yang kamu lakukan tadi malam? Stephen Lin bertanya dengan heran. Saya baru saja mengobrol. Saya menemukan bahwa kami benar-benar rukun. Kami tidak pernah bergaul seperti ini di internet sebelumnya. Ketika kami bertemu, sepertinya kami tidak bisa menyelesaikan pembicaraan. Li Feifan berkata dengan bersemangat.
Tidak, saudara, ketika Anda mengatakan terima kasih, maksud Anda terima kasih telah membuka kamar untuk Anda mengobrol dengan ipar perempuan Anda. Apakah itu yang Anda maksud? Tanya Stephen Lin. Ya, apalagi? Li Feifan bertanya. Jika aku adalah tuanmu, aku benar-benar akan memukulmu sampai mati. Stephen Lin menutupi dahinya tanpa daya. Apakah kalian berdua malas? Cepat berlatih. Suara Subing tiba-tiba terdengar dari samping. Stephen Lin dan Li Feifan dengan cepat mulai berlatih. Subing berjalan mendekat dengan termos berseragam bela diri. Pagi adalah waktu dalam sehari. Pagi adalah hal yang paling penting bagi para pejuang, karena saat ini energi orang sedang berada pada puncaknya. Berlatih seni bela diri di pagi hari bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Subing mulai dengan wajah serius beri Stephen Lin dan Li Feifan pelajaran. Waktu berlalu dengan cepat, dan itu adalah tengah hari dalam sekejap mata. Di meja makan, Li Feifan bertanya sambil mengambil nasi, "Tuan, apakah Anda yakin dengan janji Anda dengan Li Chen besok malam?" Petik 2. Tentu saja, kata Subing. Itu bagus, ketika saatnya tiba, kalahkan Li Chen itu. Aku sudah lama tidak menyukainya. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku harus memintanya untuk mengalahkannya seminggu sekali. Kata Li Feifan melalui gigi yang terkatup. Besok adalah hari di mana kita menghentikan arus dan mendapatkan kembali ketenaran kita. Kata Subing dengan bangga. Stephen Lin di samping menundukkan kepalanya dan makan, dia sudah tahu hasil besok, tetapi dia tidak akan menghentikan Subing karena dia ingin Subing kalah. Bab 1457. Setelah minum dan makan, ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin melihat ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Su Wenwen. "Xiao Ye, aku jatuh dari sepedaku dan aku di rumah sakit sekarang. Aku harus membayar perawatan. Cepat transfer 5.000 yuan kepadaku," kata Su Wenwen. Dengan kalimat ini juga ada foto kakinya, ada beberapa luka di kaki berdarah yang terlihat seperti kaki Su Wenwen. "Saudari Wenwen, apakah Anda baik-baik saja?" "Saya akan segera memberitahu guru bahwa Anda terluka," jawab Stephen Lin. "Tak perlu dikatakan, saya tidak ingin mereka tahu bahwa saya terluka, jadi cepat transfer uang itu kepada saya, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda bersama dalam 2 hari. Kata Su Wenwen. "Tidak apa-apa," kata Stephen Lin, dan langsung mentransfer 5.000 yuan ke Su Wenwen, lalu berkata, "Kamu di rumah sakit mana? Biarkan aku pergi dan menemuimu. Oke, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang kepadaku kapan saja," kata Stephen Lin. "Oke, terima kasih, kamu yang terbaik untukku." Su Wenwen mengambil ponselnya, mengetik baris ini dengan bangga, lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Xiao Kaizi telah mentransfer uangnya. Aku bilang tidak, aku merindukanmu sepeser pun, percaya enggak? Kami setuju untuk membayar tagihan setelah transaksi, tapi kamu sangat mudah ditipu, nak," kata seseorang di sebelah Anda. "Itulah mengapa saya terpesona oleh kecantikan saya. Begitu seorang pria memiliki pikiran jahat, dia akan menjadi apapun yang Anda katakan," kata Su Wenwen. Pada saat yang sama, di gym seni bela diri Duan Suiliu, Stephen Lin melihat ke telepon, tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Kamu benar-benar menganggapku sebagai pemenang, Su Wenwen. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu telah jatuh." Setelah berbicara, Stephen Lin meletakkan teleponnya. Hari berlalu dengan cepat. Di malam hari, Li Feifan menyelinap keluar dari aula seni bela diri lagi. Tentu saja, tidak tepat menggunakan slip, karena Subing tidak membatasi kebebasan pribadi murid-muridnya, hanya karena Stephen Lin telah menyinggung orang-orang di aula banteng yang sedang berjalan, jadi Subing masih berharap Li Feifan bisa melakukannya. Tinggal di aula seni bela diri untuk menemani Stephen Lin. Stephen, di satu sisi, melindungi Stephen Lin, dan di sisi lain, dapat mengajari Stephen Lin beberapa pengalaman. Namun, Li Feifan, yang baru pertama kali merasakan manisnya cinta,
Tidak ingin membuang waktu di sasana bela diri, jadi dia berulang kali memberitahu Stephen Lin untuk tidak keluar dan kemudian menyelinap pergi. Ini memberi Stephen Lin kesempatan untuk keluar. Stephen Lin meninggalkan Duan Suiliu pada malam hari, bertemu dengan beberapa bawahannya, dan memperoleh beberapa informasi dari mereka. Keesokan harinya, Stephen Lin terus melakukan pelatihan dasar, tetapi penampilannya telah mengejutkan Su Bing. Stephen Lin dapat sepenuhnya menguasai beberapa gerakan yang hanya bisa dilakukan orang lain dalam seminggu. Ini membuat Su Bing semakin bertekad akan menjadi pilar dari aliran air. Sebelum bertanding dengan Li Chen malam itu, Su Bing secara khusus mempersembahkan sebatang dupa kepada para patriark yang airnya dipotong. Nenek moyang saya dari Duo Shuiliu, saya akhirnya bertemu dengan seorang jenius seni bela diri di generasi saya. Nenek moyang saya memberkati kejeniusan ini untuk berkembang di Duo Shuiliu. Selain itu, saya juga berharap leluhur saya akan memberkati pertempuran hari ini dengan Li Chen. Saya menghela nafas. Petik 2. Setelah Su Bing selesai berbicara, dia membungkuk 3 kali ke potret para leluhur, dan kemudian meninggalkan aula seni bela diri bersama Su Qing, Stephen Lin, dan Li Feifan. Di kegelapan malam, arena seni bela diri di Jalan Budaya Wushu dipadati orang. Kompetisi setiap hari Sabtu adalah program tradisional Jalan Budaya Wushu pada hari ini. Wisatawan yang datang ke Jalan Budaya Wushu akan mendapat kehormatan untuk melihat para ahli seni bela diri bertanding. Oleh karena itu, setiap hari Sabtu juga merupakan puncak arus orang di Jalan Budaya Wushu, apalagi pada malam hari, seluruh jalan budaya konon dibanjiri puluhan ribu orang. Turis mengisi semua kursi lebih awal. Ada juga kursi melingkar di ruang terbuka besar arena seni bela diri, dan kursi ini untuk berbagai sekolah di dunia seni bela diri. Ketika Stephen Lin dan yang lainnya tiba, sudah ada cukup banyak orang yang duduk di sekitar kursi. Su Bing memimpin kerumunan ke sudut dan duduk. Setiap hari Sabtu, Asosiasi Seni Bela Diri akan mengatur beberapa master untuk melakukan pertempuran. Selain itu, orang-orang dari berbagai aula seni bela diri juga dapat bertarung satu sama lain. Setiap permusuhan pada hari kerja dapat diselesaikan pada Sabtu malam. Ini adalah cara bagi para praktisi seni bela diri untuk menyelesaikan konflik, kata Su Bing dengan serius. Oh, Stephen Lin mengangguk. Bagimu, arena seni bela diri masih relatif jauh darimu. Kamu harus lebih banyak menonton dan belajar lebih banyak. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat gerakan sekte lain. Seperti kata pepatah, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh bisa kamu memenangkan setiap pertempuran. Tidak peduli seberapa kuat seorang prajurit, kamu harus memperhatikan lawanmu. Su Bing melanjutkan. Saya tahu guru, kata Stephen Lin. Ada semakin banyak orang di arena seni bela diri. Seiring bertambahnya jumlah orang, Stephen Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa wajah Su Bing dan Li Feifan berangsur-angsur menjadi serius, terutama ketika beberapa orang berjalan melewati mereka. Selain mereka keseriusan, ada juga emosi yang tak terlukiskan di wajah mereka. Stephen Lin tidak bertanya lagi, tetapi hatinya sudah seperti cermin yang cerah. Su Bing dan yang lainnya seharusnya melihat siswa yang mengundurkan diri dari sasana seni bela diri. Sebagian besar orang yang mengundurkan diri dari sasana seni bela diri Su Bing memasuki sasana seni bela diri lainnya karena kekuatan mereka yang luar biasa. Orang-orang ini dengan cepat digunakan kembali di aula seni bela diri lainnya. Bab 1458. Melihat orang-orang ini lagi sekarang seperti mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan setelah putus, Stephen Lin masih bisa memahami perasaan bahwa masa lalu tak tertahankan. Sebentar lagi jam 8. Semua kursi yang diberikan ke aula seni bela diri utama juga penuh dengan orang. Terlalu banyak orang yang datang malam ini, kata Li Feifan dengan cemberut. Tidak banyak orang di masa lalu. Stephen Lin bertanya. Tidak, dulu setengah dari orang-orang saat ini, kata Li Feifan. Tidak peduli berapa banyak orang, aku harus memenangkan pertempuran ini, kata Su Bing.
Tuan, ayo, Li Feifan berkata dengan bersemangat. Saat lapangan kontes diisi, pria berseragam untuk tempat-tempat indah berjalan ke ruang terbuka di tengah. Selamat datang semua turis, dan selamat datang semua sekolah seni bela diri. Kami menyambut Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri mingguan. Hari ini kita akan mengadakan beberapa pertarungan kelas berat dan seru. Saya berjanji akan meninggalkan Anda dengan kenangan yang tak terlupakan. Baiklah, jangan bicara omong kosong, ayo ajak para master silat kita untuk bermain. Kata laki-laki itu lantang. Mengikuti kata-kata pria itu, dua prajurit paruh baya masuk ke arena. Setelah keduanya bertukar kesopanan sederhana, pertempuran dimulai. Pertarungan itu sangat seru, terutama di mata yang belum tahu. Kedua negara adidaya itu datang dan pergi, dan pertarungan itu hidup. Pada akhirnya keduanya terbagi rata, dan pertempuran berakhir tanpa pemenang. Ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian, dan kemudian dua anak muda naik ke atas panggung. Kekuatan kedua orang ini tidak sebaik dua orang sebelumnya, tetapi mereka masih muda dan energik. Mereka tidak memainkan kartu mereka sesuai dengan rutinitas, dan mereka memiliki berbagai liku-liku, dan akhirnya pemenangnya ditentukan. Setelah beberapa pertempuran terjadwal berturut-turut berakhir, giliran pertarungan pribadi. Su Bing berdiri dan berjalan langsung ke arena. Tuan, ayolah, teriak Stephen Lin. Su Bing tampak serius, mengangguk dan berjalan ke tengah arena. Li Chen, naiklah, ini akan menjadi pertempuran antara kau dan aku. Kata Su Bing menatap Li Chen di kejauhan. Ada semburan sorakan di tempat kejadian. Baik Li Chen dan Su Bing adalah master sekte. Pertempuran antara keduanya lebih seru daripada pertempuran abnormal sebelumnya. Li Chen sedikit tersenyum, mengangkat kaki erlang, melirik seorang pria di sampingnya dan berkata, silakan. Petik 2. Ya, Tuan. Pria itu mengangguk, melangkah sedikit, dan seluruh orang itu terbang ke udara, berlari lebih dari 10 meter, dan akhirnya mendarat di depan Su Bing. Wang Haixiang. Su Bing mengerutkan kening dan menatap pria di depannya. Seluruh pria di depannya adalah mantan murid tertuanya, dan juga muridnya yang paling dibanggakan. Tuan Su. Wang Haixiang memandang Su Bing dengan tenang dan mengatupkan kedua tangannya. Li Chen, apa maksudmu? Su Bing berteriak pada Li Chen dengan marah. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Kurasa kamu tidak layak untukku, jadi biarkan aku, seorang magang yang tidak terlalu up to date, datang dan menemuimu sebentar. Tentu saja, kesepakatan antara kamu dan aku masih menghitung, selama kamu bisa mengalahkan muridku. Maka di masa depan, aku tidak akan pernah masuk ke airmu lagi. Kata Li Chen sambil tersenyum. Ini adalah kesepakatan antara kamu dan aku, apa yang kamu biarkan orang lain rencanakan. Kata Su Bing. Saya pikir itu baik untuk melakukan ini. Wang Haixiang dulunya adalah murid Anda, dan dia juga mempelajari telapak air patah yang paling otentik. Dia menggunakan telapak air patah untuk bertarung dengan Anda. Bukankah itu yang paling adil? Kata Li Chen. Haixiang, dengarkan aku, turun dan biarkan Li Chen naik, aku tidak ingin menyakitimu. Su Bing menatap Wang Haixiang dan berkata, Tuan Su, saya pribadi merasa bahwa Anda belum mampu menyakiti saya. Kata Wang Haixiang datar. Wang Haixiang, apa yang kamu katakan? Teriak Li Feifan dengan penuh semangat. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan saya telah meningkat baru-baru ini. Saya pikir Tuan Su seharusnya tidak menjadi lawan saya. Jika Anda tidak ingin kalah terlalu parah, Anda dapat mengakui kekalahan dan mundur sekarang, kata Wang Haixiang. Wang Haixiang, tanpa bimbingan guru siang dan malam, kamu bahkan bukan kentut. Beraninya kamu mengatakan kata-kata pemberontak seperti itu. Apakah kamu lupa siapa yang paling dicintai guru? Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh anjing? Li Feifan sangat bersemangat bahwa dia hampir bergegas ke atas panggung, tetapi ditahan oleh Su Qing dengan satu tangan. Dia hanya tuanku. Aku memberi uang dan dia mengajariku.
Itu hanya transaksi. Dan kurasa aku tidak belajar apa-apa darinya. Tuan Su, jika kamu ingin bertarung dengan tuanku, kamu harus terlebih dahulu setelah lulus level saya. Jika Anda bahkan tidak bisa melewati level saya, maka Anda tidak layak atas tindakan tuanku, kata Wang Haixiang. Melihat mantan kekasihnya di depannya memanggil orang lain tuan melalui mulut, Su Bing tidak menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Dia hanya menatap Wang Haixiang dan berkata, meskipun kamu tidak mengenaliku sebagai tuan sekarang, aku selalu menganggapmu sebagai tuanku. Muridku, sekarang di tempat ini, di mata begitu banyak orang, aku tidak akan bertarung denganmu, kamu turun. Kamu tidak bertarung, terserah kamu. Wang Haixiang mencibir, dan tiba-tiba melaju ke arah Su Bing. Dalam sekejap mata, Wang Haixiang datang ke depan Su Bing, mengangkat tangannya dan bergerak ke arah Su Bing dengan Duan Sui Palem. Ledakan. Ada suara teredam, Su Bing tidak mengelak atau mengelak, dia menahan telapak air rusak Wang Haixiang dengan dadanya. Kekuatan destruktif yang mengerikan dari Broken Water Palm membuat Su Bing mundur beberapa langkah tak terkendali, lalu memuntahkan seteguk darah. Bab 1459. Banyak orang di tempat kejadian berdiri. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Bing akan menyerahkan pertahanannya sepenuhnya, dan langsung menerima telapak pemecah air dari mantan muridnya Wang Haixiang. Bagi para turis, pemandangan ini sangat mengejutkan, tetapi bagi para pejuang di tempat kejadian, pemandangan ini bahkan lebih menakutkan, karena semua orang dapat melihat bahwa Su Bing tidak hanya tidak mengelak, bahkan tubuh yang kaku pun tidak berguna. Pada level mereka, jika Anda memukul orang kuat lain tanpa menggunakan tubuh yang kaku, kerusakan yang Anda derita pasti akan meningkat secara eksponensial. Su Bing hanya memuntahkan seteguk darah, tetapi saat ini, dia mungkin menderita luka dalam yang serius. Tuan, jangan lakukan ini, teriak Li Feifan dengan bersemangat. Bahkan Stephen Lin mengerutkan kening, dia tahu bahwa Su Bing agak kaku dan keras kepala, tetapi dia tidak menyangka dia begitu keras kepala. Muridnya menyerangnya, tapi dia tidak mengelak atau mengelak. Kenapa? Wang Haixiang mengerutkan kening dan bertanya pada Su Bing, dia tidak bisa lagi memahami mantan tuannya. Tidak ada alasan bagi seorang magang untuk melawan master di tempat seperti itu. Jika kamu ingin bertarung, silakan saja, kata Su Bing. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Wang Haixiang bertanya. Itu urusanmu. Bagiku, aku tidak akan bertarung, kata Su Bing. Tuan Su, rutinitas selama Anda sudah ketinggalan zaman, sungguh. Wang Haixiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Mungkin menurutmu itu sudah ketinggalan zaman, tapi menurutku, ini adalah inti dari seni bela diri kerajaan panjang kita. Tradisi kita telah diwariskan selama ribuan tahun hingga saat ini. Itu tidak ketinggalan zaman 1000 tahun yang lalu, dan itu tidak ketinggalan zaman 500 tahun yang lalu. Saya tidak percaya dia ketinggalan zaman 100 tahun yang lalu, tetapi dia ketinggalan zaman hanya dalam beberapa tahun, kata Su Bing. Jika kamu terus tidak bertahan, aku akan membunuhmu, kata Wang Haixiang. Ini pilihanmu sendiri, kata Su Bing. Kalau begitu jangan salahkan aku. Wang Haixiang berkata, dan tiba-tiba melaju menuju Su Bing. Su Bing masih berdiri di tempatnya, tidak mengelak atau mengelak, menatap Wang Haixiang dengan tenang. Berkedip, Wang Haixiang mendekat lagi, dan pada saat yang sama, Broken Water Palm menepuk Su Bing. Bang bang bang. Beberapa kali berturut-turut, Broken Water Palm mendarat di tubuh Su Bing tanpa ampun, memukuli Su Bing bolak-balik, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Tuan, lawan, teriak Li Feifan bersemangat. Namun, Su Bing masih tidak berniat melakukan pukulan balik, dia dipukuli dari tengah arena hingga tepi oleh Wang Haixiang. Kamu benar-benar akan mati. Wang Haixiang meraung, mengangkat tangannya dan menebas leher Su Bing. Banyak orang menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Tanpa tindakan pencegahan apapun, jika Anda tersayat di area kritis seperti leher, itu akan benar-benar membunuh Anda.
Mungkinkah hari ini semua orang akan menyaksikan kasus tragis seorang murid yang membunuh seorang guru? Pada saat ini, tangan Wang Haixiang berhenti. Itu berhenti kurang dari 5 cm dari leher Su Bing. Di kejauhan, pupil Li Chen sedikit menyusut. "Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini?" Wang Haixiang berteriak dengan sedih. "Mengapa kamu ingin melakukan ini? Kami semua telah mengkhianatimu dan kami tidak lagi menganggapmu sebagai tuan kami. Mengapa kamu masih memperlakukan kami seperti ini? Kenapa?" Wang Haixiang berteriak ke arah Su Bing dengan mata merah. Seorang guru untuk sehari, seorang ayah seumur hidup. Su Bing memandang Wang Haixiang dengan tenang dan berkata, "Ketika kamu memujaku sebagai guru di depanku, tidak peduli pilihan apa yang kamu buat pada akhirnya, aku akan menganggapmu sebagai guruku. Muridku, anakku." Petik 2. Wang Haixiang menatap lurus ke arah Su Bing. Cahaya berair tiba-tiba muncul di mata merah itu. Setelah itu, tangan Wang Haixiang jatuh, dan tangannya terkulai lemah, hanya melihat master di depannya yang telah mengajarinya dengan tangan. "Saya harus mengatakan, saya sangat senang. Meskipun Anda pergi, telapak air pecah Anda tidak jatuh," kata Su Bing sambil tersenyum. Kalimat ini benar-benar menghancurkan pertahanan Wang Haixiang. Kaki Wang Haixiang melunak, dan dia berlutut tepat di depan Su Bing. "Tuan, Tuan." Wang Haixiang menangis kepada Su Bing dengan air mata mengalir di wajahnya. Su Bing tersenyum, mengulurkan tangannya, menepuk bahu Wang Haixiang dengan ringan, dan berkata, "Jika kamu punya waktu, sering-seringlah kembali untuk melihat aliran air." Petik 2. Wang Haixiang tiba-tiba berbaring di tanah. "Ya, Tuan," kata Wang Haixiang terisak. Su Bing memandang Li Chen di kejauhan dan berkata, "Sekarang, bisakah kita bertengkar? Kuat, apa yang Su Bing berikan padamu? Selain mengajarimu seni bela diri yang tidak berguna itu, apalagi yang kuberikan padamu?" Petik 2. "Tuan, Tuan." Wang Haixiang menatap Li Chen dengan suara gemetar. Li Chen berjalan ke sisi Wang Haixiang dan meletakkan tangannya di bahu Wang Haixiang. "Kamu, biarkan gurunya sangat kecewa," kata Li Chen. Setelah kata-kata itu jatuh, Li Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mengguncangnya. Ledakan. Pukulan berat mendarat langsung di wajah Wang Haixiang, mengirim Wang Haixiang terbang lebih dari 10 meter, dan membentur dinding di sebelahnya dengan keras. "Mulai hari ini dan seterusnya, Wang Haixiang tidak lagi menjadi anggota aula banteng lari saya," kata Li Chen ringan. Ada ekspresi ngeri di wajah banyak orang di tempat kejadian. Li Chen ini, mengapa dia begitu kejam? Bab 1460. Banyak orang yang hadir mengerutkan kening. Adegan antara Wang Haixiang dan Su Bing barusan mengejutkan mereka. Banyak orang sedikit tersentuh, tapi sekarang Li Chen benar-benar membuat orang menjauh. Sejujurnya, mereka sangat terkejut. "Jijik. Fan Fei, kirim Haixiang ke rumah sakit," kata Su Qing kepada Li Fei Fei. "Bagaimana dengan guru?" Li Fei Fan bertanya dengan penuh semangat. "Bisakah kamu membantuku dengan tetap di sini?" Su Qing bertanya. Li Fei Fan menggertakkan giginya, dan akhirnya berlari ke arah Wang Haixiang yang dipukul hingga pingsan di kejauhan. Stephen Lin duduk di kursinya dan memandang kedua orang di lapangan dengan berat hati. "Masih bertarung?" Li Chen bertanya pada Su Bing dengan ekspresi main-main. "Tentu saja, ini kamu melawanku," kata Su Bing. "Tapi kamu terluka sekarang, jika kamu menang, itu terlalu banyak untuk menang," kata Li Chen. "Aku melakukannya dengan sukarela dan aku tidak dipaksa olehmu. Secara alami, tidak ada yang tak terkalahkan dalam kemenangan," kata Su Bing. "Dia benar-benar pejuang yang keras kepala." Li Chen tersenyum, lalu melihat sekeliling dan berkata dengan lantang, "Semua orang mendengarnya, dialah yang ingin terus bertarung denganku, dan aku tidak memaksanya." "Jangan salahkan aku." Para penonton di sekitar saling memandang dengan cemas. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Su Bing bersikeras untuk bertarung dalam satu pertandingan.
Su Bing jelas terluka. Jika dia terus bertarung sekarang, dia tidak hanya tidak akan bisa menang, tetapi dia bahkan mungkin terluka. Bukankah itu akan menjadi kehilangan darah untuk meninggalkan penyakit tersembunyi yang akan mempengaruhi hidupnya? Tuanmu keras kepala. Su King menghela nafas. Stephen Lin mengangguk, Su Bing ini benar-benar tidak keras kepala. Namun, sifat keras kepala seperti itu juga sangat manis. Bidang. Tuan Su, bisakah kamu benar-benar terus bertarung? Tanya staf. Ya, kata Su Bing. Tidak apa-apa. Kepala Su, Kepala Li, kalian berdua bisa mulai berkelahi. Setelah staf selesai berbicara, mereka berbalik dan pergi, meninggalkan panggung untuk Su Bing dan Li Chen. Keduanya bertarung satu sama lain. Apakah kamu siap? Li Chen bertanya. Su Bing menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya sedikit, dan berkata, ayo. Petik 2. Saat berikutnya, pertempuran dimulai. Li Chen bergegas menuju Su Bing dengan suara mendesing, kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi kekuatan setiap kaki di tanah begitu besar sehingga tanah mengeluarkan suara dentuman-dentuman. Su Bing juga berakselerasi ke depan, karena proses akselerasi dapat meningkatkan kekuatan serangan. Namun, kecepatan Su Bing bahkan lebih lambat dari kecepatan Li Chen, karena dia sudah terluka. Dalam sekejap mata, kedua tuan itu sudah saling bertarung. Satu sisi menggunakan Running Bullfist, sedangkan sisi lainnya menggunakan Duan Sui Palem. Keduanya menggunakan keterampilan unik mereka. Setelah beberapa tabrakan sederhana, Su Bing benar-benar ditekan oleh Li Chen. Kekuatan dan kecepatan Su Bing sangat dipengaruhi oleh cedera tersebut, meskipun dia memiliki hati yang pantang menyerah di dalam hatinya, bagaimanapun juga dia masih ditekan dengan kuat oleh Li Chen. Setelah 5 ronde pertarungan, bahkan turis yang paling awam sekalipun sudah tahu bahwa Su Bing tidak memiliki peluang untuk menang, karena Li Chen sudah mulai menggoda Su Bing, dengan satu tangan di belakang punggung dan tangan lainnya di depan tubuhnya, hanya dengan di satu sisi, Su Bing sudah kewalahan. Pukulan berat sesekali mendarat di tubuh Su Bing, menyebabkan Su Bing terhuyung terus-menerus. Namun, Su Bing tidak jatuh. Setiap kali dia dipukul, dia mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan diri dan menyerang Li Chen lagi. Serangannya seperti lalat capung yang mengguncang pohon, tidak mungkin mengguncang Li Chen, tapi dia tidak berniat berhenti. Kalaupun itu berarti jatuh dengan tren, itu tidak berarti sama sekali. Jika dia jatuh dalam pertempuran, tidak ada yang akan menyalahkannya, tetapi dia tidak melakukannya, dia adalah pejuang pekerja keras, dia tidak mundur, beberapa hanya bekerja keras. Ayo, tiba-tiba seorang penonton berteriak. Ayo, segera. Penonton kedua berteriak, dan kemudian penonton ketiga, keempat, dan ke-10 semakin banyak. Penonton meneriakkan sorakan untuk Su Bing, dan beberapa berdiri diam melambai dan berteriak pada Su Bing. Ayo, ayo, perlahan, suara sorak-sorai datang sedikit demi sedikit, dari berhamburan ke seragam. Ayo, ayo, ayo. Suara sorakan bergema di seluruh tempat latihan. Staf di tempat kejadian melihat sekeliling dengan heran. Sejak berdiri hingga saat ini, tempat latihan Hongye ini telah mengalami ribuan pertempuran, namun belum pernah ada pertempuran yang mampu membuat ribuan turis bersorak bersama. Adegan ini cukup tercatat dalam sejarah perguruan silat ini. Dan di tengah teriakan seperti itu, Su Bing dikalahkan tanpa kejutan apapun. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.